Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa man walah. Al-Fakir bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir pernah belajar di pesantren Ma'hadus Syarif, pesantren yang mulia, yang dipenuhi dengan barokah, yang dipenuhi dengan sumber-sumber hikmah, yaitu pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah Malang, Jawa Timur, yang mana pesantren ini didirikan oleh seorang ulama yang alim, yang amil, lautan ilmu, yang dikenal dengan nama Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, yang mana keulamaan beliau bukan hanya diakui oleh umat, tapi keulamaan beliau diakui oleh guru-guru beliau sendiri. Dan penerus beliau sama Ustaz Imam Al-Habib Al-Musi Al-Qutub Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, yang mana beliau itu terkenal sebagai muhaddis, bahkan musnid, orang yang betul-betul memahami tentang ilmu hadis. Dan di dalam kewalian kedua beliau ini tentu kita sudah mengetahuinya, bagaimana ulama-ulama yang lain mengakui magam dan derajat beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sebab itu Al-Fakir sangat bersyukur Al-Fakir ditakdirkan bisa menimba ilmu di pondok tersebut, dan di bawah pimpinan ketiga putra beliau, Samatul Ustaz Habib Abdul Qadir, Samatul Ustaz Habib Muhammad, Samatul Ustaz Habib Rahman, dan para mantu beliau, Ustaz Saleh, Ustaz Ahmad, dan lain-lainnya, guru-guru Al-Fakir, baik yang masih ada atau yang mereka yang sudah kembali ke rahmatullah ta'ala. Masya Allah, sangat terasa keberkahan di sana. Juga semoga putra-putra Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musni dan keluarga beliau, cucu beliau, ahli-ahli beliau, Allah selalu jaga dari segala bahaya dan didekatkan dengan segala kemudahan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit-penyakit beliau dan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fakir masuk ke pesantren Darul Hadis tahun 92 dan keluar dari pesantren Darul Hadis tahun 2000. Insyaallah kurang waktu, rentang waktu 8 tahun Al-Fakir di sana, dan banyak sekali apa yang rasa Al-Fakir setelah keluar dari Darul Hadis dan ketika Al-Fakir mondok di Darul Hadis. Dan Al-Fakir sebelum masuk ke Darul Hadis, Al-Fakir mempunyai guru-guru yang sanadnya bersambung kepada Ustadzul Imam Hafidh, di antaranya Al-Arifilah Kiai Abu Hamid, Al-Arifilah Kiai Muhammad Salman, yang mendorong Al-Fakir untuk Al-Fakir belajar di Darul Hadis Al-Faqihiyah. Dan alhamdulillah putra Al-Fakir yang pertama sekarang sudah ada di Darul Hadis, dan insyaallah kalau tingkat jenjang pendidikannya, putra Al-Fakir yang bernama Muhammad Abu Bakar Ajhari sekarang sudah ada di tingkat kelas aliyah 2. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Karena keberkahan ini tidak bisa didapati dari setiap tempat, tidak didapati dari setiap ulama. Karena dikatakan, kalau Al-Fakir tidak salah, karena Al-Fakir bukan seorang penghafal yang baik, pernah ada maqalah yang mengatakan ahlul barakah katsir, ahlul ilmi katsir wa ahlul barakah qalil. Jadi tidak semua ahli ilmu itu mempunyai keberkahan. Sedangkan Ustadzul Imam kedua beliau, di samping beliau itu ahlul ilm, beliau juga adalah ahlul barakah. Bahkan dikatakan seterusnya wa jam'u baina ilmi wal barakah aqallu minal qalil. Jadi kedua beliau diantaranya adalah orang-orang yang dikatakan sedikitnya dari yang sedikit. Maka bersyukurlah khususnya bagi Al-Fakir dan bagi teman-teman Al-Fakir sesama alumnus Darul Hadis Al-Faqihiyah, kita pernah merasakan, mencicipi pendidikan yang tidak pernah akan terlupakan. Pendidikan yang betul-betul dipenuhi dengan hikmah, dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW,
dari mulai kita bangun tidur sampai kita kembali tidur. Masya Allah, semua diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan sunnah-sunnah, diisi dengan hikmah-hikmah, yang mana Al-Fakir setelah keluar dari Darul Hadis merasakan keberkahan kedua beliau. Alhamdulillah. Oleh karena itu mudah-mudahan sedikit ilmu yang Al-Fakir punya dari pondok tersebut bisa Al-Fakir sebarkan, bisa Al-Fakir ajarkan kepada masyarakat dan membawa kepada kecintaan yang benar-benar kepada Allah, kecintaan yang benar-benar kepada Rasulullah, kecintaan yang benar-benar kepada ulama-ulama Allah, para awliya, wabil khusus Ustadzul Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Al-Ghadir, wa Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Sayyidina wa Maulana Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad. Oke. Berbicara tentang Malang, tentu kita tidak akan melupakan bahwa hubungan yang baik, hubungan itu sudah terjalin lama, dikarenakan sebab orang tua kita sekalian, guru kita sekalian, guru besar kita sekalian, Al-Mursyid Abu Yahya Muhammad Yahya telah menjalin hubungan yang baik dengan kedua beliau. Alhamdulillah, kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan madad atau mendapatkan sir-sir dari beliau-beliau itu, yang termasuk juga daripada Abu Yahya Muhammad Yahya radhiyallahu anhu. Bagi alhamdulillah, walaupun tidak memiliki pondok, tetapi Al-Fakir alhamdulillah bisa mengajarkan ilmu sedikit yang ada pada Al-Fakir, karena Al-Fakir itu bukanlah murid yang bisa membanggakan guru-guru Al-Fakir, tapi alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit, Al-Fakir di sini atas petunjuk daripada Kiai Haji Abu Hamid, Abu Yahya Abu Hamid, Kiai Abu Yahya, mendirikan madrasah untuk mengaji anak-anak, juga majelis ta'lim pada malam Jumat, juga Al-Fakir ada majelis di luar walaupun tidak banyak, tetapi yang penting itu istiqamah. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan, yang mana kebaikan itu bersambung dan sampai kepada kedua beliau. Amin. Karena ilmu-ilmu beliau itulah yang berusaha disampaikan kepada masyarakat umum. Mudah-mudahan juga alumni-alumni yang lain bisa selalu berdakwah, tentu dengan cara-cara masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, agar manusia mengenal kepada kedua sosok manusia mulia ini, yaitu Al-Imamain Al-Jalilain Ustadzul Imam Al-Habar dan putra beliau Samatul Ustadz Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad Bagi, juga ketiga putra beliau yang sekarang ada di Bandung, Samatul Ustadz Abdul Ghadir, dan yang di Malang Samatul Ustadz Al-Habib Muhammad dan Samatul Ustadz Al-Habib Rahman. Mudah-mudahan kita masih bisa menimba ilmu daripada beliau bertiga. Amin. Yang mana sanad keilmuannya jelas bersambung kepada kedua imamen ini, agar kita menjadi ilmu kita ada tasalsul, ilmu kita ada pertalian yang bersambung langsung kepada hadirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah guru para guru, mualimnya para mualim, al-wasilnya, al-muwasil daripada para muhasil, kehadiran yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang Al-Fakir kira keberkahan itu memang Masya Allah sangat nampak dan sangat terasa daripada keberkahan kedua beliau ini, keberkahan daripada guru ini, dan mudah-mudahan kita menjadi murid yang bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan, dan Al-Fakir juga memohon doa untuk keluarga Ustadzul Imam Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Sayyidina wa Maulana Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmid bin Abdul Ghadir bin Bagi, agar beliau ketiga putra beliau dan mantu-mantu beliau, juga cucu-cucu beliau dan putri-putri beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memanjangkan umur beliau di dalam sehat wal afiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu beliau hadir
untuk membimbing kita menuju kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para ulama Allah, para ulama yang menyampaikan kita kepada Allah, para ulama yang betul-betul mengerti dengan maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sebenar-benarnya, agar kita semua bahagia baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.